Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit Rizky Febrian dari kelas C2, ingin menjelaskan tentang materi asal mula kehidupan dan cara membedakan ciri manusia dengan primata. Hanya ada di bumi saja dan kehidupan, yaitu pada Headsoffer, Atmosfer, dan Lithosfer. Headsoffer meliputi lautan, danau, rawa, sungai yang merupakan tempat hidup organisme akuatik dan terjangkau oleh sinar matahari. Lithosfer adalah kulit bumi yang dihuni oleh organisme terestrial. Hanya di bumi saja ada kehidupan, yaitu pada Headsoffer, Atmosfer, dan Lithosfer. Terrestrial atmosfer dihuni oleh organisme sampai setinggi 7 km. Ekologi yang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Faktor ekologi: iklim dan musim. Bumi berotasi dan berevolusi. Rotasi ada siang dan malam. Revolusi menggantikan musim. Ekosistem akuatik. Permukaan bumi diselimuti oleh air sebanyak 75%, yaitu air laut, air tawar, dan estuari. Lautan ekosistem pantai, ekosistem pasang surut. Air tawar, ekosistem sungai, danau, dan rawa. Ekosistem terestrial tumbuhan, bioma meliputi hutan, tundra, padang rumput, sahana, dan padang semak, dan padang pasir. Struktur zat hidup: tubuh, organ tubuh, jaringan, sel hidup, biomolekul, satuan pembentuk, monomer, dan unsur-unsur. Virus: senyawa, gula fosfat, purin pirimidin, asam amino melakukan reproduksi, tidak memperbanyak diri, tapi template dapat menduplikasikan virus. Bakteriophage: tingkat lebih tinggi dari virus, tidak dapat hidup pada substrat buatan dari rantai DNA yang dikelilingi protein. Dapat bereproduksi sebagai parasit yang menyerang bakteri, lebih besar dari virus. Protozoa: hewan bersel tunggal, dinding tubuhnya tipis dan berperilaku seperti hewan. Punya inti sel masif dan cairan kental. Protoplasma: tidak hidup bebas di alam atau menjadi parasit. Berbiak dan membelah diri. Reproduksi dan perkembangannya: sel tunggal, membelah diri, sel banyak, berdiferensiasi dalam bagian tubuh dan fungsi dalam satu kendali yang kesatuan. Fungsi reproduksi pada kelamin jantan dan betina. Hermaprodit, gonochar, sperma atau ovum, zigot, diferentasi, muda, dewasa, tua. Polusi adalah keadaan akibat menurunnya kualitas hidup dan tergantungan kesehatan dan ketenangan hidup. Bersifat kualitatif, adanya senyawa buatan yang digunakan tidak sesuai. Bersifat kuantitatif, unsur alamiah di alam, unsur tambahan karena aktivitas manusia, misalnya CO2 dari aktivitas pabrik dan lain-lain. Pencemaran tanah umumnya terjadi karena pestisida, pupuk yang berlebihan, membunuh mikroorganisme yang penting dalam proses pembusukan dan sintesa zat organik dan non-organik. Pencemaran tanah berhubungan dengan kualitas air. Pencemaran suara mencemari lingkungan jika menimbulkan gangguan fisiologis, gangguan psikologis. Pencegahannya yaitu mematikan atau melemahkan sumber menggunakan peredam selektif. Selanjutnya ialah perbedaan manusia dengan primata. Perbedaan manusia dan primata, atau disebut juga dengan manusia purba, secara fisik dapat dilihat di bawah ini, yaitu ukuran otak manusia primata lebih kecil dari manusia modern. Tengkorak kepala atas manusia purba berbentuk datar, sementara manusia modern berbentuk melingkar. Tulang alis primata lebih tebal dari manusia modern. Dagu primata lebih kecil dari manusia modern. Gigi geraham primata lebih besar dan kuat dari manusia modern. Peralatan juga yang dihasilkan primata atau manusia purba lebih sederhana dan kasar daripada manusia sekarang.
Pembahasan. Manusia purba atau primata adalah kelompok spesies manusia yang hidup di masa prasejarah. Selain dan jenis manusia modern, Homo sapiens bisa disebut juga. Manusia purba selain manusia modern yang pernah hidup di Indonesia, ada beberapa jenis, yakni Homo erectus, Pithecanthropus erectus, dan Homo floresiensis. Sementara manusia purba yang ditemukan di luar negeri, misalnya ada Australopithecus afarensis. Manusia purba menghasilkan produk kebudayaan yang lebih sederhana. Misalnya, peralatan yang dihasilkan manusia purba lebih sederhana dengan contoh seperti peralatan batu yang lebih kasar. Ini berbeda dengan manusia modern yang memiliki peralatan lebih rumit dan halus. Manusia purba atau primata pada masa itu juga belum mengenal sistem bercocok tanam dan hidup hanya dengan berburu dan mengumpulkan tanaman. Manusia modern juga memiliki kemampuan berpikir abstrak dan menghasilkan ritual yang kompleks bila dibandingkan dengan manusia purba atau primata. Misalnya primata menghasilkan upacara pemakaman dan monumen seperti menhir yang tidak ditemukan pada manusia purba. Ciri-ciri fisik. Dalam biologis, manusia biasanya dipelajari sebagai salah satu dari berbagai spesies di muka bumi. Pembelajaran biologi manusia kadang juga diperluas ke aspek psikologis serta ragawinya, serta biasanya tidak keharonian atau keagamaan. Secara biologis, manusia diartikan sebagai hominid dari spesies Homo sapiens. Satu-satunya subspesies yang tersisa dari Homo sapiens ini adalah Homo sapiens sapiens. Mereka biasanya dianggap sebagai satu-satunya spesies yang dapat bertahan hidup dalam genus Homo. Manusia menggunakan daya penggerak di pedalnya atau bisa disebut dua kaki yang sempurna dengan adanya kedua kaki untuk menggerakkan badan. Kedua tangkai dengan depan digunakan untuk memanipulasi objek menggunakan jari, jempol, atau ibu jari. Masih ciri-ciri fisik. Rata-rata tinggi badan perempuan dewasa Amerika adalah 162 cm dan rata-rata beratnya adalah 62 kg. Pria umumnya lebih besar, 175 cm dan 78 km. Tentu saja anak tersebut hanya rata-rata angka tersebut. Bentuk fisik manusia sangat bervariasi, tergantung pada faktor tempat dan sejarah, meskipun ukuran tubuh manusia dipengaruhi oleh keturunan. Faktor lingkungan dan kebudayaan juga dapat mempengaruhi, seperti gizi makanan. Anak manusia lahir setelah 9 bulan dalam masa kandungan dengan berat pada umumnya 3-4 kg dan 50-60 cm. Tingginya tak berdaya saat kelahiran. Mereka terus bertumbuh selama beberapa tahun, umumnya mencapai kematangan seksual pada sekitar umur 12-15 tahun. Anak laki-laki masih akan terus tumbuh selama beberapa tahun setelah ini. Biasanya pertumbuhan tersebut akan berhenti pada umur sekitar 18 tahun. Warna kulit manusia bervariasi dan hampir hitam hingga putih kemerahan secara umum. Orang dengan nenek moyang yang berasal dari daerah yang terik mempunyai kulit lebih hitam dibandingkan dengan orang yang bernenek moyang daerah yang hanya mendapat sedikit sinar matahari. Namun hal ini tentu saja bukan patokan mutlak. Ada orang yang mempunyai nenek moyang berasal dari daerah terik dan kurang terik, dan orang-orang tersebut dapat memiliki warna kulit yang berbeda dalam lingkungan aspeknya. Rata-rata wanita yang memiliki kulit yang sedikit lebih terang daripada pria. Hewan terdekat dengan manusia yang masih bertahan hidup adalah simpanse, kedua terdekat adalah gorila, dan ketiga adalah orangutan. Sangat penting untuk diingat namun bahwa manusia hanya mempunyai persamaan populasi nenek moyang dengan manusia ini dan tidak diturunkan langsung dari mereka.
ahli biologi telah membanding-sertakan pasangan dasar DNA antara manusia dan simpanse dan memperkirakan perbedaan genetik keseluruhan kurang dari 5%. Divergences between of chimpanzee and human DNA sequence is 5% counted indels. Telah diperkirakan bahwa garis silsilah manusia bercabang dari simpanse sekitar 5 juta tahun lalu dan dari gorila sekitar 8 juta tahun lalu. Namun laporan berita terbaru adalah tengkorak hominid berumur kira-kira 7 juta tahun sudah menunjukkan perbedaan dari garis silsilah kera, membuat gagasan kuat adanya percambangan awal silsilah tersebut. Berikut perbedaan gejala penting dalam evolusi manusia. Perluasan rongga otak dan otak itu sendiri yang umumnya sekitar 1400 cm dalam ukuran volumenya 2 kali lipat perluasan otak simpanse dan gorila. Beberapa ahli antropologi namun mengatakan bahwa alih-alih perluasan otak, penyusunan ulang struktur otak lebih berpengaruh pada bertambahnya kecerdasan. Pengurangan gigi taring, penggerakan bipedal 2 kaki, perbedaan jaring atau pangkal tenggorokan yang kemungkinan menghasilkan bunyi kompleks atau dikenal sebagai bahasa vokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.